Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik aja ya guys semuanya. Dan bersama saya lagi di sini Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story, berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri tentunya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sudah mendukung channel YouTube saya ya kan, sehingga akhirnya sudah seperti ini. Mudah-mudahan nanti bisa lebih berkembang lagi, dan terima kasih saya juga ucapkan buat teman-teman sudah memberikan like, share, subscribe-nya dan menyalakan loncengnya juga. Saya juga ingin mengucapkan buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya sekarang, oke? Dan jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya juga agar mendapatkan update dari channel YouTube ini. Oke, langsung saja di awal Desember ini ya, di seri saham pilihan ya, di seri saham pilihan ini kita kan melakukan sebuah analisa teknikal saham dengan estimasi waktu mulai dari tanggal 1 sampai 10 Desember 2021 ya guys. Adapun saham-saham yang akan kita analisa adalah Adro, ITMG, Cipin, ASA, dan juga MLPL pastinya. Dan tak lupa juga saya mau menyampaikan bahwasannya analisa teknikal saham ini semuanya adalah disclaimer on, artinya setiap keputusan dan pengambilan keputusan itu menjadi tanggung jawab si pengambilan keputusan itu sendiri. Dalam hal ini tentu saja para trader, investor itu sendiri ya. Jadi baik itu menjual, membeli, atau menahan sebuah varian produk investasi, dalam hal ini adalah saham, tentu saja menjadi tanggung jawab si pengambil keputusan itu sendiri. Oke, langsung saja kita akan melakukan analisa teknikal saham ya di seri saham pilihan ini. Kita akan mulai seperti biasa. Saya menggunakan platform RHB Trade Smart ya di sini ya. Oke, ini Tekim. Saya akan ganti dulu di sini buat teman-teman. Saya menggunakan platform RHB Trade Smart versi desktopnya ya di sini ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau yang mau membuka akun trading saham ya kan, dan nanti bisa di under saya, nanti bisa silakan saya sudah menampilkan di kolom deskripsi. Nanti silakan teman-teman klik aja linknya di sana. Via aplikasi bisa, via web bisa, tapi menurut saya sih lebih hemat via aplikasi langsung, baik via aplikasi RHB Trade Smart yang ada di Play Store ataupun di App Store juga gitu. Dan jangan lupa teman-teman cantumkan kode salesnya ya guys. Di situ kode salesnya itu BM5. Tujuannya apa? Supaya nanti bisa di cover gitu. Bisa di cover maksudnya apa? Ketika ada kendala nanti teman-teman bisa konfirmasi dengan salesnya itu sendiri. Atau saya tidak langsung saya mau bilang bahasanya itu di under saya nantinya gitu. Jadi nanti kita bisa komunikasi lebih intens nanti kalau misalnya nanti teman-teman daftar lewat kode sales BM5 gitu. Oke guys, itu saja. Dan langsung saja ya, kita mulai dari Adaro di sini. Seperti biasa kita kan menggunakan beberapa indikator ya. Kalau grafik kita gunakan candlestick di sini. Kalau untuk indikator kita ada moving average ya, MA1 parameter 5, MA2 parameter 10, MA3 parameter 20 tentunya. Dan nanti kita juga menggunakan indikator stokastik ya di sini ya. Jadi tadi indikator moving average, sekarang kita gunakan indikator stokastik dan parameter 1413 ya kan, atau 1433 di sini. 1413 teman-teman bebas kok mau menggunakan indikator apapun itu ya, termasuk parameternya ya, kayak stokastik ini bisa menggunakan parameter 513, 533, 1013 atau 1033 gitu, atau 1433, bebas lah, yang penting itu sesuai dengan seleranya teman-teman aja gitu. Dan saya juga menggunakan MACD, saya nggak merubah parameternya, tetap dengan parameter 12, 26 plus 9 ya. Namun saya juga di sini menambahkan CCI sebagai indikator untuk trennya ya gitu. Dengan parameter 10, nanti kita kombinasi juga CCI ini dengan parameter 20 dan juga 30 tentunya guys. Oke, kita langsung saja di sini. Nanti kita menggunakan juga Fibonacci di sini untuk melihat range-nya gitu, supaya lebih gampang aja sih kita range-nya gimana pergerakan sahamnya. Oke, kita mulai dari CCI seperti biasa ya. CCI di sini dengan parameter 10. Acuannya adalah CCI ini harus 0 sampai 100 dan posisi garis itu mengarah ke atas gitu. Karena kalau nantinya mengarah ke bawah nanti itu namanya bearish. Nah, kalau posisi seperti ini ya, CCI ini kan di atas 0 sampai 100 nih areanya ya kan. Di area 0 sampai 100 nih dan mengarah ke atas ya. Dia saat ini berada di area 64 dari saham Adaro ini ya guys. Ini saham Adaro Energi ini saat ini kan CCI-nya dengan parameter 10 itu berada di area 0 sampai 100 yaitu tepatnya di area 68% atau 67% tentunya gitu.
Jadi ini namanya uptrend atau bullish atau bahkan bisa strong bullish juga gitu. Nah, kalau semisal indikatornya nanti ini mengarah ke bawah seperti ini meskipun dia berada di area 0 sampai 100, ya kan itu namanya dia profit taking atau bearish gitu. Nah, kalau misalnya dia mengarah ke bawah itu 0 sampai minus 100 itu berarti strong bearish atau downtrend, ya kan? Nah, kalau misalnya gimana nih kalau misalnya garis CCI-nya itu mengarah ke atas tapi dia masih berada di area minus sampai 0 begitu. Misalnya dari seperti ini dari di area minus 92 misalnya. Itu artinya dia technical rebound ya di situ. Jadi itu masih fase rebound aja dan masih konsolidasi gitu, ya kan? Kalau sideways dia pasti konsolidasi gitu. Nah, cuman kita acuannya 0 sampai 100 saja gitu ya kan, di area itu nggak mengarah ke atas, jadi itu aman kita untuk trading sekalipun nanti ada bantingan dari pasar dari market, tapi kita masih bisa pede. Kenapa? Selama sisanya masih mengarah ke atas dan berada di area 0 sampai 100 kita masih aman. Oke guys, itu aja. Lanjut parameter 10 Adaro Energi ya di sini ya guys ya, TBK. Ini saat ini dia sisanya berada di area 63% ya, sorry tadi 63% parameter 10-nya. Kita coba kombinasi juga dengan parameter 20 di sini sama parameter 20 juga ini berada di area di kisaran area sebentar 69%-an guys gitu. Ini masih uptrend, masih bullish lah dia gitu. Atau masih trennya masih naik gitu. Dan saat ini CCI-nya juga parameter 30 17% ya. Ini masih bagus saham ini untuk menarik setidaknya sampai tanggal 10 tadi ya, sampai tanggal 10 Desember ya nanti ya. Ini masih menarik saham ini sampai tanggal 10 Desember nanti, ya kan? Oke, kita coba pastikan lagi. Kita akan kombinasi dengan MACD-nya dulu. Gimana? MACD ini masih uptrend meskipun garis warna birunya ini sudah di atas garis warna merah. Prinsipnya adalah garis warna biru ini harus memotong garis warna merah ke atas. Itu namanya golden cross atau bullish ya. Kalau garis biru motong garis warna merah ke bawah itu namanya dead cross atau bearish ya guys di situ. Nah, ini kan dia meskipun dia sudah memotong dan memang dia berada di atas garis warna merah, tapi ini sinyalnya masih menunjukkan sinyal uptrend ya guys di sini untuk MACD-nya ya. Jadi meskipun kemarin kebandingan di pasar, tapi nggak ada masalah ini karena dia masih uptrend gitu guys. Stokastik juga gitu. Kemarin sudah golden cross ya, dan ini garisnya masih mengarah ke atas meskipun ini sudah masuk area 70%. Sebenarnya sih udah mau masuk fase ini ya, fase overbought atau jenuh beli gitu. Jadi kita harus hati-hati sebenarnya sih. Tapi masih aman lah gitu. Kenapa? Karena dia masih jauh. Kalau enggak kita tuh patokannya tuh di 75%-an lah gitu. Kalau dia garis stokastiknya dia berada di area 75%-an tuh berarti dia udah full overbought, kita harus hati-hati di situ. Itu bisa jadi profit taking aja sih gitu kalau koreksi gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke, sebelum saya masuk sini moving average ya. Moving average ini untuk posisi candle ini masih di atas MA3 ya di sini ya. Kalau saya boleh bilang bukan MA3 tapi di atas MA3, masih di atas MA3 dan MA2. Jadi masih aman lah gitu. Mudah-mudahan nanti bisa di atas MA1 juga ya dengan parameter 5 ini. Jadi nanti bisa stokastik ini trennya masih bagus gitu. Adaro ini ya. Sorry, moving average maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan coba pasang Fibonacci di sini. Teman-teman bisa klik di sini ya teman-teman. Oke guys, saya coba pasang di sini ya guys. Ini kita anggap strong resistnya ya kan. Kita anggap seperti ini kurang lebihnya. Oke. Nah, seperti ini guys. Jadi kita bisa lihat nanti range-nya di sini ya. Sebenarnya teman-teman bisa aja sih menambahkan price label, letakkan di sini satu-satu itu bisa. Cuman kalau menurut hemat saya sih bebas lah maunya teman-teman gimana. Nanti bisa teman-teman perhatikan di sini juga ada angka kok sebenarnya. Oke, saat ini untuk range dari saham Adaro ini ya. Untuk supportnya dia berada di level harga 1654 sampai 1714 guys. Resistennya ini di 1714 dan saat ini saham ini berada di area 1700-an. Artinya dia berada di area resist, dekat dengan resistnya. Mudah-mudahan periode ini ya, periode estimasi kita ini bisa dia break height sehingga nanti menuju ke level harga 1756. Jadi nanti strong resistnya ini di level harga 1756-an ya guys gitu. Tapi untuk sementara range-nya ini masih di 1654 sampai 1714 gitu guys. Ya mudah-mudahan nanti bisa tembus lah sampai ke level harga 1750 lah targetnya terdekatnya ya kan.
Kalau nanti bisa break lagi, maka dia bisa aja ke level harga 1768, bahkan bisa ke 1850-an nanti. Kalau dia catatannya harus tembus 1710 dulu nih dan kuat di harga itu gitu. Bisa aja nanti ke 1750, bahkan bisa ke 1798 atau 1800-an gitu guys. Oke. Oke, itu untuk Adaro. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada ITMG. Namanya masih mining energi coal ya gitu ya. Indo Tambang Raya Megah di sini guys. Oke. Kita coba baca. Oke, untuk posisi CI parameter 10 dia berada di area 79%-an sampai 80%. Area ini strong bullish saham ini sebenarnya sih kalau secara indikator CCI ya. Parameter 30 juga udah berada di atas area 0 di area 4%-an ya guys. Lalu juga di sini hanya parameter 30-nya ini masih technical rebound guys, karena dia masih minus, meskipun garisnya ngarah ke atas tapi dia masih di area minus 35% ya, tapi mengarah ke atas gitu. Intinya masih rebound saham ini sebenarnya sih gitu. Tapi untuk parameter 10, parameter 20 ini sudah menunjukkan sinyal bullish lah. Oke. MACD masih uptrend, kita bisa perhatikan di sini. Stokastik, nah stokastik ini sudah overbought nih kayak gini, kita harus hati-hati nih. Kita lihat aja nanti MA-nya gimana. Oke, untuk MA, nah untuk MA ternyata ini guys, MA1 ini memotong MA3 gitu, yang parameter 20 ya MA3, artinya untuk 20 hari ke depan saham ini mudah-mudahan bisa kuat di atas MA3 ini ya, sehingga nanti dia bisa uptrend, full uptrend gitu. Oke, kita coba cek di sini sebentar. Oke, kita coba di sini sebentar ya guys. Kita anggap di sini lah. Oke. Untuk saat ini saham dari ITMJ ya guys di sini. Range-nya sebenarnya sih kemarin tuh di level harga 1960-an ya guys. Tapi karena dia berhasil break dan bertahan di area ini ya, di atas area supportnya saat ini ya, yaitu di level harga 2503 supportnya, dan resistennya dia berada di area harga 21.637 guys gitu. Kemudian nanti ini bisa tembus resistennya sehingga dia bisa menuju ke level harga berikutnya 22.433 sampai 23.329-an nanti guys. Arahnya seperti itu ya. Tapi dia harus break lagi nih. Break lagi di 2.600-an ini ya. Mudah-mudahan kuat lah di area harga itu. Untuk Indo Tambang Raya Megah GBK. Oke, kita lanjutkan ke Cepin di sini. Lanjutkan ke Cepin ya guys. Nah di Cepin ini Caron Pokpan Indonesia ya kan. Ini menarik saham ini sebenarnya sih, di sektor apa ya, ternak lah gitu, bukan ternak lah gitu. Cepin parameter 10 CCI nya ini di level 50%-an ya, kisaran di sana. Oke, kita coba cek lagi parameter 20 nya bagaimana. Nah hanya parameter 20 nya ini masih minus, meskipun garisnya mengarah ke atas ya, tapi ini masih minus ya guys, minus 32% di sini. Oke, dan sama parameter 30 juga gitu, masih technical rebound juga fasenya 63%-an. Artinya saham ini ketika nanti terjadi koreksi ini agak dalam gitu, tapi untuk trennya sih ini masih bullish ya di sini ya. MACD juga ini golden cross ya. Ini sudah golden cross juga MACD-nya. Oke, masih uptrend. Stokastik ini udah overbought, jadi mungkin nanti akan ada koreksi, itu wajar sih sebenarnya sih gitu. Yang penting dia harus kuat dulu nanti di level harganya. MA1 mau motong garis MA2 ke atas ya, ini sudah mau golden cross ini, makanya ini kencang banget nih, batang candle ini bagus banget nih. Mudah-mudahan nanti kalau marketnya support sih dia masih bisa untuk ini sih apa maksudnya, masih kuat lah, bertahan lah gitu, sehingga nanti bisa uptrend lagi harganya gitu guys. Maksud saya sih kayak gitu. Kita coba cek dulu di sini untuk saham ini ya, Cepin ya. Untuk saham Cepin guys, saya ambil di sini aja guys. Karena kan dia masih ini kan, masih downtrend sebelumnya sih. Ambil di sini ya sebentar. Coba saya perjelas. Oke, bismillah. Oke, sebentar. Lepaskan dulu. Oke, sip. Kurang lebihnya seperti ini. Oke, untuk saham Cepin, Caron Pokpan, saat ini dia berada di range area 5.715 sebagai supportnya ya.
Dan ini berhasil break resistennya 5.914 di hari Selasa kemarin ya, di tanggal 30 November kemarin. Jadi saat ini periode supportnya itu adalah 5.914,65 sampai resistennya itu di level harga 6.075,73. Mudah-mudahan nanti bisa tembus lagi, break high lagi, sehingga dia bisa ke level harga berikutnya, yaitu di level harga 6.228. Mudah-mudahan nanti range-nya bisa ya di level ini ya, 5.900 sampai 6.238 ya di sini ya. 6.228 maksud saya gitu. Ini untuk resistennya, seorang resistennya kalau misalnya kuat lagi, break lagi, dia bisa ke 6.450-an nanti. Tapi syaratnya adalah dia harus mengkonfirmasi dulu, karena ini udah termasuk overbought ya untuk stokastiknya gitu. Dia harus benar-benar kuat di area 6.000-an atau 5.900 ini lah, dia harus kuat di sini sehingga nanti bisa melanjutkan penguatan ke level harga 6.075 bahkan sampai 6.228 ya. Harapan saya sih nanti bisa ke 6.400-an nanti. Oke, itu untuk Chipin ya. Oke, kita lanjutkan ke saham ASA guys. Oke, ASA kita perhatikan sini. ASA CCI parameter 10 ini sudah di atas area 0 ya. Ini sudah 23%-an. Barusan kita cek sini, kita coba cek dan parameter 20-nya bagaimana. Oh, parameter 20 ternyata ini ya, mengarah ke atas juga sih. Ini 70%-an lah, 71%, 72% lah ya. Masih bullish dia. Oke, kalau parameter 30 ini kita harus hati-hati nih. Udah mau overbought dia. Sebenarnya berada di area kisaran 92%-an ya. Harus hati-hati sih gitu. Untuk 20 hari ke depan gitu maksudnya. Tapi untuk 10 hari ke depan sih menurut saya sih masih oke lah gitu. Mudah-mudahan masih bisa bertahan ya. MACD masih uptrend. Oke. Stochastic golden cross ya per 30 November tadi sama ASA ini. Kita cek aja di sini. Ini kalau dari ini kan kita bisa lihat kan ini masih uptrendnya gitu. Hanya untuk moving average-nya ini agak mepet dia ini. Nah, kita coba cek lagi di sini. Ntar saya akan coba ambil dari yang terdekat aja di sini. Saya nggak di sini aja ya guys. Oke, sebenarnya sih kemarin ya mungkin dia mau break height gitu ya, tembus di resistennya di 3664 atau 3700-an, dan ini sekarang dia di area ditutup di level area resisten yang mudah-mudahan kuat di periode estimasi kita ya. Di periode estimasi kita mudah-mudahan nanti bisa ke 3822 ya kan. Kalau kuat lagi dia bisa ke level harga 3980-an gitu guys. Dan kita tapi dengan catatan dia harus kuat di resistennya dan nggak tembus atau breakdown di level harga 3566. Kalau dia breakdown terkoreksi nanti bisa ke level harga ini, ke level harga sebentar 3386. Jadi ini kita harus hati-hati. Dan dia kuat di atas 3500-an dulu, 350-66, dan hari ini bisa break height ya di 3700-an lah, kuat di area itu sehingga nanti bisa lanjut penguatan ke level harga 3822 sampai 3981 guys. Seperti itu guys, oke. Ya ke 4000-an lah kurang lebihnya gitu. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya. Itu ada multipolar ya. Polar di sini kita cek. Oke, untuk CCI ini bagus banget nih. Tapi sekali lagi grup lipo kita harus hati-hati ya gitu. Karena karakter kita harus pahami karakter tiap saham itu beda-beda gitu. Nah, kita harus pahami gitu. Tapi ini kalau CCI ini oke gitu karena dia di atas 40% nih dia. Ini kisaran 47% malah. CCI parameter 10 47%. Oke. Kita masukkan parameter 20-nya dulu. Nah, ini masih tengah ribuan ya di sini ya. Masih fase rebound kisaran minus 22%, mengarah ke atas tapi garisnya. Oke, sama parameter 30 ini masih tengah ribuan. Ini mirip-mirip dengan ITMG sih sebenarnya sih. Tapi kalau untuk parameter 10 hariannya sih ini masih uptrend, masih bullish lah. MACD masih uptrend guys.
stokastik ini masih oke, masih after, mudah-mudahan dia kuat lah, mudah-mudahan ya, sampai ke area overbought-nya lah gitu, mudah-mudahan. Jadi kita coba cek apa namanya, ini karena ini masih ada rebound ya, saya akan mulai dari sini saja. Untuk moving average ini ya, moving average 1, dia ini mau motong garis, ada peluang sih, mudah-mudahan ini ada peluang dia nanti bisa motong MA1 ke atas ya, golden cross ya, motong garis MA2 ke atas ya, jadi nanti bisa golden cross, bahkan MA3 juga nantinya, mudah-mudahan, sehingga nanti bisa ke level harga 380 gitu. Sebenarnya sih untuk saham ini kan tertingginya kan 374, saya yakin bisa lah kalau hanya ke 380 gitu, estimasi kita sih. Tapi dengan catatan dia harus buat di atas supportnya, yaitu di 332 ya, sehingga range-nya kan 332, 381 atau 380. Semisal nanti dia break karena ada golden cross, maka bisa aja dia ke level harga 430-an nantinya. Ya paling enggak kita realistis di 400-an lah gitu ya kan di sini ya. Kalau kita pakai pola double cut handle di sini ya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa. Ini ada gap juga di sini guys, ini menarik banget saham ini sebenarnya. Secara pola candle-nya ya, dan average-nya juga indikator itu. Oke, untuk saham multipolar range-nya itu di level harga 332 sampai 380. Jika nanti bisa break high atau break atas bahkan kuat di 380 di atas, maka bisa level berikutnya adalah dia ke level harga 430. Seperti itu guys. Ya mudah-mudahan nanti kalau ke level harga 500 sih ini memang ada gap sih. Mungkin bisa saja, tapi kita perlu sentimen di akhir tahun ini. Mudah-mudahan nanti bisa lah ke level harga 500-an, tapi harus ada sentimennya ya guys. Oke, itu saja dari saya di seri saham pilihan dengan estimasi waktu 1 Desember sampai tanggal 10 Desember 2021, dan rekaman ini, video ini saya buat di tanggal 1 Desember di pagi hari setelah subuh tepatnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Tetap disclaimer on sih ya, artinya setiap keputusan kembali menjadi tanggung jawab si pengambil keputusan itu sendiri, baik itu menahan, membeli, ataupun menjual sebuah varian produk investasi, dalam hal ini saham tentunya. Tapi mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat buat teman-teman sebagai second opinion untuk membuka wawasan teman-teman semua, ya kan? Dan jangan lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk berikan dukungannya di channel YouTube ini. Terima kasih sudah menonton channel YouTube ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, subscribe-nya tentunya, dan juga menekan tombol loncengnya agar mendapatkan update dari konten YouTube Maulana Nur Sobri, atau juga memfollow dia di podcast My Pod Story juga. Dan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan, dan jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan 3M ya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker dimanapun Anda berada, ya kan, agar kita segera keluar nih dari pandemi ini, sehingga nanti kita bisa recovery, kita keluar dari fase krisis ya nantinya, dan pasar kembali ramai gitu guys. Dan kalau pasar kembali ramai tentunya kita juga yang untung gitu. Jadi jangan lupa untuk vaksin juga bagi yang belum vaksin ya, dan stay safe, stay healthy. Terima kasih sekali lagi. Happy trading and happy investing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.